Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Kiai Mustafa Kaliwungu, air satu ceret, beda rasa dan uang yang tak pernah berkurang. Kiai Mustafa wafat tanggal 13 Maret 1969 seperti ditulis di batu nisan. Semasa hidupnya terkenal sebagai ulama Islam Kaliwungu, Kendal yang memiliki karomah dan kesaktian. Karena beliau dikenal sebagai wali Allah, kekasih Allah, maka tidak heran jika beliau memiliki banyak kelebihan berupa karomah. Kiai Mustafa hidup antara tahun 1920 sampai dengan 1969. Seperti halnya maka wali-wali yang lain, maka Mbah Safah kerap dikunjungi para perziarah, terlebih pada hari Kamis wage sore, Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut ratusan bahkan ribuan perziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikan sebagai tempat untuk melaksanakan riyazo. Selama hidup antara tahun 1920 sampai 1969, Mbah Safah dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhananya dalam pakaian membuat sebagai orang menganggap Mbah Safah sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Mbah Safah adalah orang kaya, memang karena kerap berperilaku kawalibul adha, yaitu perilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Prasangka orang bahwa Mbah Safah adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya, ujar Tomo, pengurus makam wali di kota Kaliwungu. Rahasia Mbah Safah sebagai wali akhirnya terbongkar. Ceritanya pada suatu hari tetangga di sekitar rumah Mbah Safah dibuat gempar. Saat itu setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke desa Mbah Safah. Dia mengaku dititipi anggur oleh seorang di Mekah untuk diserahkan kepada Mbah Safah yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal tetangga Mbah Safah mengetahui sendiri selama musim haji itu Mbah Safah berada di rumah. Tetangga-tetangganya menganggap tak mungkin Mbah Safah akan menunaikan ibadah haji. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang ungkapnya. Sejak peristiwa menakjubkan itu, pandangan orang pada dirinya berubah, apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitar. Banyak cerita menarik seputar kewalian Kiai Mustafa
Konon di Kendal dahulu pernah ada seorang wali Allah Abdul Hadi namanya. Ketika beliau akan wafat, beliau menyampaikan pesan pada Habib Umar yang tak jelas namanya. Beliau mengatakan, pada saat wali Allah Abdul Hadi itu meninggal dunia, maka terlihat cahaya nur yang bersinar dari arah Kiai Mustafa. Itu barangkali tanda awal kewalian Kiai Mustafa. Terdapat beberapa cerita orang tua yang merupakan saksi ahli tentang keanehan yang dianggap merupakan ciri karomah atau kewalian Mbah Kiai Mustafa. Saat-saat Mbah Safa'ah menjamu tamu yang datang, masing-masing tamu namun sendiri air minum dan heret yang sudah disediakan. Anehnya air minum yang berasal dari satu heret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Kisah unik lain ketika Mbah Wali Safa memotong pohon pada ceritanya berawal dari rumahnya mendengar keresahan itu, maka Mbah Safa bertandang. Beliau langsung yang naik pohon kelapa untuk memotong pohon yang condong ke atas rumah tetangga itu. Setelah selesai dipotong, ternyata pohon kelapa itu jatuhnya justru berlawanan dengan rumah warga itu. Logikanya pohon itu seharusnya jatuh pasti ke atas rumah tetangganya itu, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Disinilah orang makin yakin akan kelebihan karomah Mbah Safa. Sekitar tahun 1960-an, Mbah Safa kedatangan seorang tentara. Tentara itu bermaksud memohon restu karena sebagai pembela negara dia mendapat tugas ikut dalam rombongan pasukan Trikora. Saat dia sampai di tempat tinggal Mbah Safa dan mengemukakan maksudnya, Mbah Safa tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau hanya mengambil sebuah wadah yang telah dibakar hingga marah membara oleh Mbah Safa. Wadah itu didekatkan kepada kepala orang tersebut sambil dipukul beberapa kali. Sesaat kemudian beliau masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa 3 butir biji randu, lantas menyerahkan pada orang itu. Orang tersebut tidak mengerti apa maksud Mbah Safa, namun ia tetap menyimpan butir randu pemberian Mbah Safa. Ia belum di belakang hari. Isyarat tersebut bisa diketahui setelah kapal yang ditumpanginya tentara Indonesia hancur di tengah laut, namun ada izin Allah orang tersebut selamat. Dalam kisah yang lain diceritakan pada tahun 1940
Sewaktu hari Mbah Safah meninggal, tanah hingga dalam orang-orang di sekitar merasa heran dengan apa yang dikerjakan itu, sebagai mengira tempat itu akan digunakan untuk memelihara ikan, sebagai yang lain menyangka akan dibuat sumur. Setelah beberapa saat, orang baru sadar bahwa Mbah Safat mengetahui peristiwa yang bakal terjadi belakangan, karena tidak lama berselang tentara Jepang menyerbu daerah Kaliwungu dan lubang itu dipergunakan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika terjadi serangan tentara Jepang, masyarakat sudah panik dan lari ke sana kemari mencari perlindungan. Namun Mbah Safah justru tenang-tenang saja di teras rumahnya membaca surat Yasin. Beberapa kali Mbah Wali membacanya. Akhirnya tiba-tiba berhentilah serangan montir